masuk ke dimensi gaib di Hotel Solo. Yang, aku ikut kamu turnamen ya. Sasha menggenggam jemari kekasihnya sambil meminta untuk ikut. Ya, pacar Sasha adalah seorang atlet biliar yang dalam waktu dekat akan bepergian bersama kawan-kawannya yang lain untuk mengikuti sebuah turnamen di kota Solo. Bagi Sasha, kapan lagi ia bisa ikut menonton turnamen sembari liburan ke kota yang belakangan sangat terkenal dengan keteraturan dan budayanya itu. Ditambah lagi, Sasha memang sudah lama tidak bepergian keluar kota. Hari pun berlalu, Sasha sudah menyiapkan barang-barang yang akan dibawanya ke kota Solo. Wajahnya berseri, rambutnya yang sebahu dicatok dan disisir rapi. Ia sedang menunggu jemputan dari sang kekasih yang nantinya akan bertemu dengan rombongan lain di stasiun. Mereka semua sudah membeli tiket beberapa hari sebelumnya agar duduk mereka tak saling berjauhan. Ayo berangkat, seru seorang pria yang merupakan pacar dari Sasha. Keduanya pun lalu berangkat menggunakan taksi online untuk menuju ke stasiun. Ponsel digenggam tangan masing-masing. 7 orang, yang 6 diantaranya adalah kontingen turnamen biliar, duduk tanpa suara sembari mendengarkan lagu dari earphone masing-masing. Sasha yang merupakan orang asing di antara mereka menikmati perjalanan sembari mendengarkan musik. Ia menarik nafas panjang, kemudian dihembuskan. Rasa tenang dan senang ia rasakan semua terasa benar. Ditambah lagi, hotel tempat mereka menginap pun sudah dipesan, sehingga ia tak perlu berpusing-pusing untuk memikirkan tempat tinggal sementara. Kereta berjalan dengan cepat. Pepohonan, sawah, dan juga rumah-rumah dilewati sekelebat. Cuaca yang berawan putih tebal seperti memberikan kesan teduh sehingga membuat hawa di luar tak terlalu panas. Senyum terpancar di wajah Sasha yang cukup lelah dengan perjalanan ini. Kereta yang mereka tumpangi melambat hingga akhirnya berhenti. Pengumuman lewat pengeras suara terdengar, pertanda jika penumpang sudah boleh meninggalkan kursi masing-masing. Mereka semua berdiri serempak, mengambil barang bawaan masing-masing. Wajah Sasha dan pacarnya yang lelah kini berubah sumringah. Mereka lalu melangkahkan kaki turun dari kereta, di mana banyak orang sudah hiruk-pikuk dan berlalu lalang. Ya, Solo memang kini menjadi salah satu kota yang menjadi destinasi wisata utama. Tanpa ia sadari, dari mereka yang berlalu lalang terdapat seorang lelaki tua dengan pakaian lurik berdiri diam menatap langkah Sasha dan 6 orang lainnya yang sedang berlalu. Mereka semua tidak menyadari ketujuh anak manusia itu berlalu menuju 2 unit taksi online yang sudah mereka pesan. Wajah kedua sopir yang mengantar mereka menunjukkan raut kaget dan heran, namun tak berani menanyakan kepada customer mereka yang sedang menunjukkan wajah sumringah dan bahagia. Sopir-sopir itu hanya diam dan sesekali bertanya pada mereka perihal ada keperluan apa dan dari mana mereka berasal. Hanya sebatas itu, tak ada yang lain. Mereka yang menjadi penumpang mengobrol sembari melihat lalu lintas di luar mobil yang ramai. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah bangunan megah. Namun sopir itu merasa merinding dan mengernyitkan dahinya. 7 orang penumpang yang akan mengikuti turnamen biliar itu pun turun dari taksi sambil menenteng barang bawaan masing-masing. Parkiran terasa ramai. Banyak mobil terparkir rapi mengisi setiap area-area yang tersedia. Sasha mengernyitkan dahi ketika ia memasuki lobi hotel yang ternyata tak seramai keadaan di luar. Lobi yang cukup luas itu terlihat lengang. Tak ada siapapun yang tengah berlalu lalang maupun mengobrol. Bahkan tak ada tamu lain yang berpapasan atau berada di resepsionis untuk sekedar mengkonfirmasi, memesan atau menyerahkan kunci kamar yang baru saja dipakai. Rasanya begitu kontradiktif dengan keadaan di luar. Namun suara-suara riuh tetap terdengar di telinganya. Ada sebuah area yang menarik perhatian gadis itu. Sebuah ruangan kaca dengan sederet berbagai alat musik gamelan yang tersusun rapi tanpa ada yang memainkan.
Warna kemasan terlihat mencolok di pandangan dan seolah memberikan kesan magis. Meskipun di luar sana matahari masih benderang. Monggo, Mas, Mbak, kita juga punya kolam renang loh. Tapi memang tidak ada kantin atau orang yang berjualan. Kalau jenengan-jenengan semua mau, jenengan bisa pakai. Ucap seorang lelaki muda yang merupakan resepsionis satu-satunya saat itu. Wajah sumringah langsung terpancar di wajah Sasha. Kapan lagi ia bisa santai berenang tanpa beban di tempat yang relatif sepi dan tak terganggu banyak orang? Rencana berenang langsung terlintas di kepalanya. Bayangan-bayangan menyenangkan menyergap pikirannya yang pada akhirnya menumpulkan instingnya. Ia tak sadar 3 hari yang akan ia jalani sebenarnya tidak di tempat yang tepat. Kamar dibuka. Perabot tua dari kayu jati berwarna gelap menyambut mereka. 6 kamar mereka pesan dan Sasha berada sekamar dengan pacarnya. Tidak banyak hal yang aneh. Mereka pun menjalani kegiatan seperti biasa. Sesuatu yang aneh justru datang dari orang lain ketika malam tiba. Yang, pesan makan gue, aku lapar nih. Pesan via ojol aja lah, ucap Sasha. Setelah melihat daftar makanan hotel yang harganya tak masuk akal, 2 porsi nasi goreng spesial dipesan lewat aplikasi hijau. Mereka menunggu dengan santai sambil bercengkrama karena butuh sekitar 40 menit hingga sang driver tiba di depan meski jarak tempuh tak terlalu jauh. Ponsel berdering, di layar tertulis sebuah pesan. "Kak, saya sudah di depan." Bunyi pesan singkat yang ketika itu dibaca oleh Sasha. "Baik pak, sebentar ya," balasnya kemudian dan meminta pacarnya untuk keluar dan menghampiri driver yang mengantarkan makanan yang sudah mereka pesan. Ari, yang merupakan pacar dari Sasha, bergegas membuka pintu dan keluar dari kamar. Sekejap ia menghilang, menyusuri koridor sepi dengan suara lirik gamelan. Ia mulai menuruni satu demi satu anak tangga dan melintasi lobi hotel yang sepi itu. Tak ada orang lain, hanya seorang pria parubaya yang terlihat sedang berdiri di meja resepsionis. Namun suara riuh masih saja terdengar ketika Ari lewat. "Atas nama Arya?" tanya seorang bapak dengan jaket dan helm hijau yang memegangi ponselnya. "Benar, nasi goreng 2 ya?" Ari membenarkan sembari kembali memastikan. "Ya, ini mas nasi gorengnya. Sudah dibayar lewat e-wallet ya mas," ucapnya sembari memberikan plastik kresek yang di staples dengan struk pembelian. "Mari, saya pamit ya mas," ucap si driver dengan wajah bingung, kemudian berlalu sambil merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ari lalu berjalan kembali masuk ke dalam hotel. Ia tidak merasa aneh dengan suara riuh, padahal tak ada seorang pun sedang di lobi. Hanya sang resepsionis, namun keadaan berbeda justru akan dirasakan oleh Sasha dan yang lainnya. Langkah ramai terdengar jelas berlalu lalang di depan kamar yang berjejer di lantai 2. Sejenak, Sasha dan Ari yang tengah beristirahat terkesiap dan terkejut. Pasalnya, ini sudah mendekati tengah malam. Ditambah besok Ari sudah harus bertanding sehingga ia butuh istirahat yang cukup agar mentalnya tidak terganggu ketika bertanding. Namun suara riuh langkah dan juga obrolan di luar kamar seperti sengaja mengganggu istirahat mereka. "Yang, coba lihat, ada apa sih di luar?" pinta Sasha yang mengeluh sambil mengucek kedua matanya yang terasa perih. Ari yang juga memang merasa terganggu menjejakkan kakinya di lantai yang dingin. Ia melangkah gontai sambil mengintip di lubang pintu. Tak ada seorang pun yang tengah berada melintasi kamar. Namun suara-suara itu masih saja terdengar di kedua telinganya. Ceklek. Ari membuka pintu. Ia melongokkan kepalanya keluar dan menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapapun, dan suara yang tadinya riuh seketika menghilang. Ia menarik nafas panjang dan langsung menghembuskan dengan kasar. Ketika ia hendak kembali masuk, sesuatu menarik perhatiannya dari ujung matanya. Ari menoleh sekejap. Di ujung lorong itu, ia melihat sesuatu. Seorang lelaki dengan pakaian seperti tentara tengah berjalan berbelok dan menghilang tepat di ujung tangga. Ari mengernyitkan dahinya. Pemandangan yang baru saja ia lihat
justru seperti pemandangan biasa, namun terasa aneh. Bagaimana mungkin ada seseorang berpakaian seperti itu, lengkap dengan sepatu boot hitam mengkilap, juga ikat pinggang yang besar? Masa iya tentara? Tapi tentara apa yang bajunya begitu? Pikirnya sambil kembali masuk dan mengunci pintu kamar. Ia kembali naik ke ranjang ketika melihat Sasha yang sudah kembali terlelap. Selimut menutupi tubuh mereka yang lelah karena perjalanan. Ari kembali menutup mata dan tenggelam dalam mimpinya. Ia tak sadar, sesosok lelaki tengah memandangi tubuh mereka. Seorang lelaki bermata sipit, rahang yang tegas dengan tatapan bengis, noda darah yang mengering mengotori seragam yang ia pakai. Di tangannya sebuah pistol tergenggam. Seolah baru saja meledakkan sesuatu, sosok itu bergeser tanpa melangkahkan kakinya. Ia melayang menjauh menuju pintu dan hilang. Sosok lelaki itu menembus pintu, meninggalkan hawa panas yang menggantung di luar kamar. Sederet tentara tengah menggenggam pistol sambil menodongkan satu sama lain. Bangunan yang klasik dan megah seperti berubah. Suasana muram dengan lampu yang berkedip di sepanjang lorong. Sarang laba-laba memenuhi sudut-sudut ruangan. Aroma apek dan juga bau debu menggantikan aroma wewangian parfum pengharum ruangan. Tempat itu seperti bertransformasi kala para penghuni terlelap dalam tidurnya. Suasana menjadi muram, suram dengan coretan dan noda-noda menghitam yang cukup kelam. Di lobi, kegelapan tengah menyelimuti gedung yang dulunya megah itu. Gamelan berdebu berbunyi lirih dengan gong yang bergoyang menggantung seperti baru saja dipukul. Vibrasi yang dipancarkan gedung itu membuat warga sekitar enggan mendekati karena khawatir dengan apa yang bisa saja mereka lihat. Tidak ada cahaya, tidak ada penerangan. Hotel yang megah dan terlihat bagus bertransformasi menjadi gedung kosong yang gelap dan juga suram. Namun di saat yang sama, seperti ada dua dimensi berbeda. 7 orang yang menginap justru tertidur di sinari temaram lampu dan hawa pendingin ruangan yang sejuk. 6 pemuda dan 1 pemudi sedang larut dalam rasa lelah hingga mereka semua tak sadar tengah menginap di tempat yang salah. Pagi menyingsing. 7 penghuni itu bangun dan mempersiapkan diri untuk menyambut hari. Pukul 9 pagi, mereka bergerombol meninggalkan hotel untuk berjalan-jalan sembari menyegarkan pikiran. Terutama Ari dan teman-temannya yang memang akan bertanding mulai pukul 3 sore. Mencari pelarian pelepas stres tentu akan membantu mereka untuk bisa lebih siap. Setidaknya akan mengurangi rasa gugup yang sedari semalam menghantui. Kuliner di kota Solo yang beraneka ragam dan murah meriah menjadi tujuan awal perjalanan mereka. Cuaca yang berawan membuat hari tak terlalu panas dan cenderung sejuk. Kondisi tubuh mereka terasa segar, jauh berbeda dengan kondisi mereka ketika berada di dalam hotel. Namun perasaan itu belumlah disadari oleh mereka. Semalam dengar ada yang aneh tidak? Tanya Ari kepada kawannya yang kebetulan berada di kamar sebelah. Ribut-ribut ya? Aku sih dengernya gitu, jawab Salim yang sebenarnya terganggu dengan suara semalam, tapi ia memilih untuk tidak keluar dari kamar. Ya, aku juga dengar, tapi pas buka pintu malah kosong. Tapi ada ngelihat sesuatu yang aneh sih. Ada kayak tentara di ujung lorong, ujar Ari yang merasa aneh dengan yang ia lihat semalam. Dek, penjelasan Ari mengingatkan Salim pada satu tempat horor yang pernah ia baca di salah satu artikel. Ya, beberapa tahun yang lalu, ia sempat membaca salah satu artikel yang di dalamnya menyebutkan tempat-tempat terbengkalai yang ada di Indonesia. Namun ia belum bisa menggali memori yang sempat hinggap di kepalanya itu. Ya, sepertinya membutuhkan satu pemicu yang bisa membuat ingatannya kembali. Namun, ketika semua memori itu kembali, semua sudah terlalu terlambat. Suara gamelan terdengar pelan, memenuhi setiap koridor remang beralas karpet, membuat tempat itu menjadi terasa menenangkan, penuh etnik sekaligus magis. Riuh rendah suara bercakap banyak orang masih saja terdengar tanpa wujud.
Kembali, seorang bapak parubaya berdiri tenang di balik meja resepsionis berbahan jati berwarna hitam pekat, lengkap dengan sebuah bel tua yang ada di atas meja. Salim, Syasha, dan Ari beserta rombongan lain melewati resepsionis itu sambil mengangguk dan tersenyum. Parkiran masih saja ramai, dipenuhi berpuluh-puluh mobil, namun di lobi ini tetap saja sepi tanpa penghuni. Keadaan yang tidak masuk akal itu lantas membuat mereka semua merasa aneh, namun tak ada yang angkat bicara. Harga yang murah dan juga fasilitas kamar yang bagus membuat mereka semua sudah merasa nyaman dengan kondisi yang mereka dapat. Hanya saja, semenjak kaki mereka melangkahkan kaki ke dalam lobi hotel, rasa lelah seolah langsung menyelimuti tubuh mereka, padahal perasaan itu sama sekali tak mereka rasakan selama perjalanan. 7 orang tamu itu merasa ingin segera menghempaskan tubuh mereka di atas kasur yang empuk dengan penyejuk udara yang membuat mereka segera terlelap. Ceklek, pintu kamar terbuka. Mereka memasuki kamar masing-masing. Sesosok lelaki tengah menatap punggung mereka yang menghilang di balik pintu yang tertutup. Wajah pucat dengan lubang di dahi, bercak darah yang mengering di pakaian yang dipakai, juga tatapan kosong seolah merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Salim di kamar sendirian. Ia langsung mengganti pakaian dan membasuh wajahnya. Salim tak sadar bahwasanya ia tidak benar-benar sendiri. Sesosok lelaki batas sipit dan rahang tegas sambil menggenggam gagang pistol tua mengamatinya dalam senyap. Bola mata yang sepenuhnya hitam dengan dahi berlubang dan bercak darah mengering di seragamnya terlihat kontras dengan wajahnya yang pucat tanpa ekspresi. Ari dan Syasha pun juga sudah mengganti pakaian mereka. Tak lupa mereka membasuh tangan, kaki, dan wajah. Rasa kantuk langsung menyergap hingga membuat keduanya terus menguap. Keduanya yang belum memiliki hubungan resmi itu bergelung di dalam selimut dan langsung kehilangan kesadaran. Mata mereka seolah diberikan pemberat hingga terlalu sulit untuk dibuka. Serentak, ketika mereka semuanya sudah menutup mata, tampilan itu kembali lagi seperti sedia kala. Gedung yang tadinya megah dengan lampu-lampu yang menyala terang kini kembali gelap dan dipenuhi segala kotoran, debu, dan sarang laba-laba di sudut ruangan. Lelaki berambut cepak dan memanggul senapan, dilengkapi bayonet di ujungnya, berdiri tegap tanpa ekspresi di setiap pintu-pintu ruangan yang penting. Di antaranya adalah di ambang pintu masuk, ruangan gamelan, juga ruangan-ruangan yang berukuran paling besar. Seorang perwira tinggi dengan pakaian yang sama namun dengan lambang-lambang di dada berjalan tegak sambil mendongakkan kepala. Pistol tersemat di ikat pinggangnya. Lelaki yang berdiri di sepanjang lorong dan di depan pintu seketika memberikan hormat ketika sang perwira tinggi itu melintas. Mereka adalah para tentara Jepang yang tinggal dan menduduki gedung itu. Gedung yang saat ini ditempati oleh Sasa, Ari, Salim, dan teman-temannya. Hanya saja tamu yang tengah menginap sama sekali belum menyadari bahwasanya mereka semua berada di tempat yang salah. Tempat yang seharusnya tidak mereka jadikan tempat menginap, bahkan tidak mereka kunjungi. Mereka semua tidak sadar jika malam ini adalah satu malam yang cukup sakral bagi kebanyakan orang. Malam yang paling panjang dalam hidup mereka. Malam Jumat Kliwon. Salim terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ia merasa sangat haus. Ia mengucek-ucek mata, kemudian meregangkan badannya. Persendiannya terasa sangat pegal. Rasanya begitu tidak nyaman. Hawa kamar yang tadinya dingin kini terasa sangat pengap, lembab, dan juga panas. Keringatnya mengucur deras, membasahi kaos tipis dan celana kolor yang ia pakai. Mata Salim mengerjap-ngerjap menyesuaikan dengan kegelapan total yang menyelimutinya. Seingatnya, ia membiarkan pintu kamar mandi sedikit terbuka sehingga masih ada cahaya lampu yang keluar dan bisa menerangi sebagian kecil sudut di kamar, sehingga kondisi kamar harusnya tetap remang dan tidak menyilaukan. Namun kini suasana itu berbeda. Ia kini berada di kegelapan total tanpa cahaya. Remang dari filtrase yang menutupi jendela sama sekali tidak membantu, justru menambah kesan seram dan juga horor yang sedang ia rasakan. Salim bersin.
Ia merasa kamarnya tepatnya beristirahat seperti penuh dengan debu. Aroma-aroma aneh juga mulai berkelebatan di bawah hidungnya. Sesaat Salim bisa mencium aroma apek ruangan kosong yang sudah lama tak dikunjungi dan dibersihkan. Kemudian ia kembali mencium aroma anyir yang ia tak tahu dari mana. Semakin lama, aroma itu semakin menyengat dan menusuk hidungnya. Aroma yang makin lama ia kenali. Sebuah memori lantas berkelebatan dalam ingatannya. Sekilas ia ingat ketika mengingat proses penyembelihan hewan kurban yang pernah ia lihat ketika sekolah. Aroma itu menguar ketika belati mulai dihunuskan ke leher, ketika darah merah kental keluar dari luka sapi yang menganga. Salim terdiam. Ia baru menyadari bahwa aroma menyengat yang saat ini terus terendus adalah anyir darah. Matanya yang kini sudah beradaptasi dengan kegelapan ruangan akhirnya mulai bisa menangkap samar kondisi ruangan yang ia tempati. Ia langsung menyambar ponsel miliknya dan menyalakan flashlight. Seketika ruangan yang gelap tersinari. Salim terkejut ketika ia mendapati ia tengah tidur di ruangan yang penuh debu dan juga repihan plafon yang berhamburan di lantai. Sarang laba-laba terlihat memenuhi sudut ruangan. Juga aroma kotoran kelelawar yang berserakan hingga menggunung di sudut kamar. Salim ingin sekali mengambil semua barang yang ia bawa. Ia lalu menyorotkan sinar flash dari ponsel di genggamannya ke arah lemari tempat ia menaruh tas berisikan pakaian. Namun ia mendapati tas itu bergeletakan di lantai bersebelahan dengan tumpukan kotoran kelelawar. Ia membalikkan badan untuk menatap peraduan yang sejak kemarin ia tempati. Yang ada hanyalah ranjang tua tanpa kasur yang ditutupi kain lusuh, kotor bekas debu dan robek. Salim mendak berteriak sekencang-kencangnya, namun nyatanya ia tak memiliki kemampuan itu. Mulutnya seperti dibungkam, tenggorokannya seolah kehabisan air ludah hingga kering dan tercekat. Ketika ia kembali membalikkan badan dan mencoba melangkah, ia tetap saja terdiam dan terpaku. Sesuatu tengah memegangi kakinya. Salim mengarahkan flash dari ponselnya ke arah bawah, mencoba menyorot kakinya yang tanpa alas. Di pergelangan kakinya kini terlihat sepasang tangan yang tengah mencengkram dan membuatnya tak bisa bergerak. Tangan putih pucat dengan kuku menghitam, bercak darah kering terlihat mengotori kulit putih yang semakin naik ke bagian siku, semakin menghitam dan mengkilap. Cairan kekuningan menetes dari area siku dengan tekstur lendir mengkilap, pertanda sudah ada proses pembusukan yang terjadi. Ketika detail terkecil mulai disadari oleh Salim, aroma busuk langsung menguar menusuk hidungnya. Kini ia justru terkepung dengan aroma-aroma yang baginya sama sekali tak manusiawi. Tidak ada lagi rasa sejuk, tidak ada lagi aroma pengharum ruangan dengan nuansa floral seperti sebelumnya. Segala sesuatu yang indah, antik, estetik dan bernilai seni kini bertransformasi menjadi kumuh, kotor, bau dan juga penuh kengerian. Tolong! Salim berteriak lantang dengan suara serak karena tenggorokannya yang terlalu kering. Teriakan yang pada akhirnya meluncur dengan paksa ketika kesadarannya kembali saat menatap sepasang tangan yang mencengkram pergelangan kakinya. Salim menarik paksa kakinya dan bergerak cepat menuju ke tas berisi pakaian yang tergeletak di sebelah tumpukan kotoran kelelawar. Telapak kakinya terasa sakit karena ia menginjak serpihan-serpihan benda yang terasa tajam. Salim mengaduh dikala kakinya yang tidak beralaskan itu menginjak serpihan pecahan plafon yang berserakan. Bekas darah mulai terlihat berikut jejak kaki Salim yang menginjak lantai penuh debu dan kotoran. Ia terkesiap ketika menyambar tas dan sepatu yang tergeletak lalu menoleh ke arah pintu. Kayu jati yang membatasi ruangan dengan koridor remang yang sebelumnya ada kini sudah sirna. Tidak ada pintu, tidak ada pembatas, hanya tersisa kusen kusam tanpa penutup. Tas dipanggul di punggungnya, sepatu di tangan kiri, pakaian digantung di tangan kanan, juga ponsel di genggamannya mengarah, menyoroti, menerangi langkahnya yang tak beraturan. Ambang pintu, ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia berniat untuk menggedor pintu kamar kawan-kawannya agar mereka semua segera bangun dan menyadari fenomena aneh yang sejak kemarin ternyata sudah menimpa mereka.
Saling berlari tertati sambil menyorot kamar demi kamar yang menurut ingatannya dihuni oleh teman-temannya. Ia menyelidik cepat dan mendapati ruang-ruang kumuh, kotor dan kosong. Tak ada orang lain, tak ada teman-temannya. Ia hanya seorang diri di tempat itu. Satu hal yang pasti, ia harus secepatnya keluar. Saling berharap kawan-kawannya akan menyadari dan segera keluar dari tempat ini. Semoga. Derap langkah kembali terdengar kencang. Lantai mulai terasa bergetar. Debu di langit-langit pun seperti merepih dan berjatuhan ke wajah Ari dan juga Sasha. Dua sejoli itu terbangun karena merasa terganggu. Apalagi sini? Sasa mengeluh karena tidurnya kembali terganggu akibat suara-suara yang tak diharapkan. Bukan seperti suara benturan bertempo layaknya dua sejoli yang tengah memadu kasih, tapi ini jelas suara derap langkah banyak orang yang mengenakan sepatu boot bersol keras. Ari beranjak. Tak ada yang berubah dari kamar yang mereka tempati. Namun ketika ia memijakkan kaki di lantai dan berdiri, ia justru melihat sesuatu. 3 meter dari tempat ia berpijak, seorang wanita dengan gaun lusuh selutut tengah berdiri mematung menatapnya. Pandangan mereka bertemu. Wanita cantik bermata biru dengan rambut pirang berdiri diam. Darah mengucur deras dari leher yang terlihat hampir putus. Gaun lusuh berwarna biru muda itu penuh noda merah, basah dan lengket. Kakinya yang putih pucat tergenang oleh darahnya sendiri. Kepalanya yang miring ke kanan karena leher sebelah kirinya dihiasi luka menganga dengan tulang leher dan kerongkongan yang nampak terbuka. Ia ingat ada salah satu tempat yang pernah diduduki Belanda di masa lalu. Bangunan tua yang ia tidak tahu namanya, namun pernah ia dengar saat salah satu teman sekolahnya bercerita. Yang Ari memanggil Sasha dengan suara gagap. Ia semakin mematung. Wajahnya tetap menatap ke arah depan, namun bola matanya bergerak ke kiri mengikuti langkah sang sosok wanita yang berjalan ke arah kamar mandi. Ketika sosok itu menghilang dari ambang pintu kamar mandi, Ari langsung bisa kembali bergerak dan langsung mengambil pakaian miliknya, juga pakaian milik Sasha. Cepetan pakai baju. Kita pergi dari sini. Harus, ucapnya tegas sambil melemparkan pakaian yang tadi dipakai oleh kekasihnya. Emangnya ada apa sih, Yang? Gadis itu mengeluh karena rasa kantuk masih menggelayuti dirinya. Tubuhnya terasa begitu lelah. Pokoknya pakai aja, cepat, ucapnya lagi sambil memakai celana jeans dan sepatu kets miliknya. Ia menyambar ponsel, juga pengisi daya yang tercolok ke steker listrik. Tidak berapa lama, keduanya pun sudah berpakaian pantas meski tanpa membasuh muka dan menetralkan wajah yang masih penuh rasa kantuk. Sasha menggendong tas ransel berukuran sedang di punggungnya. Begitu juga dengan Ari. Mereka membuka pintu dan langsung terkejut. Koridor yang gelap dan juga kotor menyambut mereka. Tanpa mereka sadari, kamar yang 2 hari ini mereka tempati mendadak gelap. Ari dan Sasha serempak mengeluarkan ponsel dan menyalakan flashlight. Ketika mereka menyorot ke arah ranjang, mereka mendapati rangka dipan kayu tanpa kasur, juga kain lebar lusuh penuh debu dan juga kotoran. Ari langsung saja menarik lengan Sasha dan berlari secepatnya. Meski bagi Ari, langkah kekasihnya itu masih terlalu kecil dan juga lambat, ia berharap Sasha bisa melangkahkan kakinya lebih lebar dan lebih cepat, sehingga mereka berdua bisa keluar dari gedung kotor ini secepatnya. Gaung langkah berat dan keras terdengar dari arah belakang mereka. Suara sepatu boots berbahan kulit berderap serentak mengikuti tanpa wujud. Teriakan-teriakan lantang dengan bahasa yang tak mereka mengerti terdengar dari satu sudut ke sudut yang lain. Ari dan Sasha melangkah terseok sambil menghindari benda-benda yang berserakan di lantai. Meskipun terburu-buru dan takut, mereka harus tetap awas dan juga menjaga langkah. Terjatuh karena tersandung sesuatu bukanlah kondisi yang mereka harapkan, apalagi lorong koridor yang mereka lewati ini sepertinya tak berujung. Jarak 15 meter bukanlah jarak yang jauh jika ditempuh dengan berlari, namun mereka tak kunjung sampai. Tujuan satu-satunya adalah terus berlari hingga menemukan tangga di ujung lorong, sehingga mereka bisa turun dan menemukan jalan keluar. Gubrak!
Suara benturan dari benda yang terjatuh terdengar dari arah depan, membuat Ari dan Sasha sama-sama menghentikan langkah. Tubuh mereka berkeringat, nafas mereka terengah, tangan, pundak, dan juga kaki mereka terasa pegal karena terus bergandengan mengarahkan flash sambil terus melangkah cepat. Sementara ransel masih harus mereka gendong sehingga pundak dan juga punggung mereka terasa berat. Mereka terdiam. Kaki mereka berhenti melangkah sejenak. Saat ini adalah momen paling mencekam yang pernah mereka rasakan. Ketakutan primal terdahsyat yang tak bisa ia gambarkan. Srek, srek. Suara langkah yang diseret dan berbenturan dengan benda sekitar terdengar dari arah belakang. Ari dan Sasha menoleh sementara telinga mereka menajam mencoba memperhatikan bunyi yang samar dan semakin jelas. Sesosok wanita berambut pirang dengan luka di perut dan juga di dada. Darah mengucur membasahi gaun cantik yang dikenakannya. Ketakutan yang sudah berada di puncak kini justru ditambah lagi dengan pemandangan mengerikan. Keduanya kembali berlari. Doa yang dihafal dan diingat dilafalkan keras tanpa jeda dan terburu-buru. Belum tentu benar, tapi setidaknya bisa membuat mereka menjadi lebih berani. Setidaknya itulah yang ada di pikiran Ari. Keduanya pun kembali melangkahkan kaki sambil terus berdoa. Keduanya berteriak-teriak, membuat gaung yang terdengar hingga ujung lorong. Beruntung, doa yang belum tentu benar membuat mereka mendapatkan keberanian sehingga pada akhirnya mereka pun bisa sampai di ujung lorong. Mereka berhenti, menatap sekilas ke arah sebuah kamar tanpa pintu. Di dalam sana kondisinya sama, berantakan dan tidak layak pakai. Kotoran kelelawar, debu, pecahan-pecahan plafon terlihat berserakan di lantai. Mereka memalingkan pandangan. Sekilas keduanya saling menatap debu dan kotoran yang menempel dan terlihat jelas mengotori pakaian mereka. Ayo, cepat, ucap Ari pada Sasha yang ia gandeng. Keduanya kembali menoleh ke arah tangga dan melangkahkan kaki dengan penuh kehati-hatian. Di anak tangga yang lantainya terbuat dari keramik tanpa alas itu terdapat bekas jejak kaki tanpa alas. Namun ada hal aneh yang kembali mereka alami. Lampu menyala terang, suara gamelan terdengar pelan mengiringi riuh suara orang-orang yang mengobrol. Tepat ketika mereka berbelok di tangga, keadaan kembali seperti saat mereka datang. Ari dan Sasha terkesiap. Ruangan lobi yang luas dengan lampu yang hangat menyambut mereka. Seorang pria parubaya masih berdiri seorang diri di balik meja resepsionis. Suara-suara riuh yang mereka dengar terasa sangat nyata, namun anehnya tanpa wujud. Ada yang bisa dibantu, Pak? Tanya pria parubaya yang sedang bertugas sebagai resepsionis. Kami mau check out, jawab Ari sambil mengatur nafas dan tergesa-gesa. Ada keluhan, Pak? Tanya lelaki itu dengan logat Jawa yang kental. Tidak ada apa-apa. Kami sudah ada jadwal untuk pulang, jawab Ari dengan gugup. Sementara Sasha menggenggam jemari Ari semakin erat hingga pemuda itu merasa sakit. Ada jadwal pulang atau sudah tahu? Jantung keduanya seperti hendak melompat keluar dan menembus perikardium juga rusuk mereka. Seketika keadaan pun kembali mencekam. Lampu padam, suara gamelan terdengar memekakan telinga. Mereka menoleh sambil menyorotkan flash ke arah ruangan kaca tempat deretan gamelan itu diletakkan. Suara nyaring terdengar dari ruangan itu. Gong berukuran besar bergoyang-goyang seperti dipukul berkali-kali dengan keras. Keduanya pun langsung kembali berlari. Ari menarik keras tangan Sasha dan beranjak menuju pintu utama. Hawa dingin dan sejuk langsung menyambut mereka setibanya di ambang pintu. Hawa di luar gedung dan di dalam gedung terasa berbanding terbalik dan saling bertubrukan. Ari menyempatkan diri untuk menoleh ke arah belakang. Ia bisa melihat deretan tentara Jepang dengan luka tembak di kepala hingga noda darah yang mengering mengotori seragam mereka. Mereka ternyata telah menginap di sebuah gedung tua yang menjadi tempat dan saksi bisu tragedi di masa lalu. Tidak ada cahaya lampu yang menyala di parkiran. Tidak ada deretan mobil yang terparkir rapi. Tidak ada seorang pun di sana. Keduanya terus berlari hingga mereka bertemu dengan seseorang yang menatap mereka bingung di seberang jalan sana. Habis ngapain, Mas?
Kenapa keluar dari sana? Pertanyaan penuh curiga dari seorang pengojek sontak mencecar mereka. Sebentar pak, sebentar pak, jawab Ari yang membungkuk dan memegangi lutut sambil mengatur nafas. Ari lantas menceritakan pengalaman yang baru saja mereka alami. Mereka duduk di atas trotoar jalanan sambil bersandar di tembok salah satu bangunan. Ia masih bertanya-tanya, di mana kawan mereka yang lain? 1 jam berselang, Salim keluar disusul dengan 4 kawan mereka yang lain. 5 menit setelahnya, satu hal yang mereka semua baru sadari, mereka telah menginap di sebuah hotel tua era kolonial yang sempat dihuni warga Belanda yang kemudian dibantai dengan sadis saat pendudukan tentara Jepang. Ketika Indonesia merdeka, para serdadu Jepang itu melakukan harakiri dengan saling menembak satu sama lain. Mereka semua akhirnya bergegas menuju ke stasiun, membeli tiket, dan membersihkan diri di kamar mandi tempat itu sembari menunggu jadwal keberangkatan mereka. Hingga pada akhirnya, mereka tiba dan menyimpan kisah traumatis ini dalam-dalam hingga tertimbun dan terlupakan. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Bang Jana, keren banget ini asli. Hotel di Solo. Jadi teman-teman mungkin beberapa udah ada yang paham ya tentang hotel ini karena dari ciri-cirinya dan juga dari para penghuninya ya. Tentara Jepang dan tentara Belanda, dan bangunannya memang masih mirip era kolonial ya. Tapi terlepas dari itu semua nih, unik, kisah ini cukup unik dan horornya pasti dapat banget. Horornya dapat banget dan banyak hikmah yang bisa kita dapat di sini. Bagaimana Syasha dan Ari. Jadi begini teman-teman, di awal itu kan udah dijelasin tuh, sudah dikasih clue bahwasanya sang sopir taksi online-nya saja sudah bingung, kok dia mau nih nginep di hotel sini. Dan kayak semuanya itu tuh kayak dibungkus ya, banyak mobil terparkir, padahal nggak ada. Dan ketika dia masuk, kondisinya gimana itu kayak berubah. Sebenarnya hotelnya biasa aja ya, tapi kenapa di sini judulnya masuk ke dimensi gaib ya, atau alam gaib? Karena mereka seperti ditarik lagi ke sebelumnya, ke kejadian sebelumnya bagaimana ketika masa pendudukan tentara Jepang. Karena yang dihadirkan di situ adalah sosok-sosok para tentara yang sudah maupun noni-noni Belanda yang sudah dalam keadaan luka-luka ya, sudah tewas juga. Jadi luar biasa banget. Syasha sama Ari ini mendapatkan pengalaman yang luar biasa horor, dan yang pasti sih kami tidak menyebutkan nama hotel secara rinci karena memang untuk menjaga privasi semuanya. Dan yang pasti banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya mungkin ya karena di sini Syasha dan Ari kan jadi jelaskan belum ada hubungan resmi, tapi sudah tidur berhari-hari dalam satu kamar, dan apa yang dilakukan mungkin kalau memang niatnya benar-benar datang istirahat atau apa, mungkin tidak akan sampai seperti ini mungkin ya. Jadi ya mungkin itu salah satu hikmah baik yang bisa kita ambil. Terlepas dari itu semua, Bang Jana keren banget kisahnya. Dan buat teman-teman yang mau membaca kisah-kisah dari Bang Jana, silakan bisa mengunjungi Twitternya @saujanastory. Keren-keren banget loh kisah dari Bang Jana, mencekam banget, horornya dapet, dark banget, dan bahasa-bahasanya juga punya ciri khas lah kisah-kisah dari Bang Jana ini. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Semoga juga teman-teman terhibur ya, para penikmat pecinta horor misteri dari kisah barusan, terutama untuk para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap harinya ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan ya dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan oh iya, banyak banget nih teman-teman yang nanya nih, ada channel
A, channel B, channel C yang upload video-video dari kita ya. Jadi ya udah nggak usah ditonton aja, biarin. Intinya mereka juga sudah kami laporkan, tapi memang masih dalam proses untuk YouTube-nya ya. Yang pasti nggak akan berkah lah ya kalau mencuri, karena itu dia mencuri karya dari kami, dan kami pastikan itu bukan channel kami, karena kami tidak akan pernah mengupload video yang sudah kami upload sebelumnya. Jadi itu aja teman-teman ya, karena banyak yang komen nih, jadi saya rasa perlu saya perjelas juga di sini, dan saya tidak mau menyebutkan nama channel mereka. Yang jelas, kalau ada video yang sudah kami kami tidak mungkin mengupload lagi di channel yang lain. Jadi video yang kami hadirkan adalah kisah-kisah baru, kisah-kisah fresh, dan tidak pasti kami ulangi lagi untuk diupload di tempat lain. Jadi itu teman-teman. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan dari teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.